Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya atas nama Rusvina Radaringo, NIM 1420121028R, Prodi S1 Keperawatan, mahasiswa dari Stikes Nusantara Kupang. Di video kali ini saya akan membahas tentang demokrasi di Indonesia dari mata kuliah kewarganegaraan. Demokrasi di Indonesia. Apakah itu demokrasi? Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi atas 4 periode, yaitu periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memperluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Periode 1966 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin yang banyak dalam aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dan demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi Presiden ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila, era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila. Undang-Undang 1945 dan ketetapan MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan kembali ke penyelewangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya peran Presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, namun nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasaan saat itu. Sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Periode 1999 sampai sekarang, demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakat pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktek demokrasi berkala pemilu memang demikian. Namun dalam pelaksanaannya setelah pemilu, banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan lain perkataan, model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini ada bentuk demokrasi
dibagi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Berikut ini adalah demokrasi langsung. Demokrasi di mana rakyat berperan secara langsung, serta aktif dalam mempengaruhi keputusan pemerintah. Itulah dikatakan demokrasi langsung. Kemudian demokrasi tidak langsung. Demokrasi di mana kekuasaan rakyat atau peran rakyat dapat diwakili, tetapi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Itulah yang dikatakan demokrasi tidak langsung. Mungkin sampai di sini video yang saya buat tentang demokrasi Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan untuk rakyat Indonesia. Teman-teman jangan lupa komentar, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Salam.